Pernahkah mendengar tentang kota tapis berseri? Bandar Lampung lebih dari sekadar kota. Ini adalah rumah bagi pendidikan, seperti SMP Negeri 42 Bandar Lampung yang merupakan sekolah inovatif. Inilah praktik baik saya. Selamat menyaksikan. Kenapa kamu tidak menulis, tidak belajar matematika? Jadi ketika matematika Pak, benar bisa main game Pak. Waduh, berarti kalau matematika Bapak buat dalam bentuk game, kamu mau belajar? Mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Perkenalkan, saya Novia SPD, guru matematika di SMP Negeri 42 Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Ibu bapak guru mungkin pernah atau sering memperhatikan peserta didik di dalam kelas yang kurang bersemangat dan tidak konsentrasi dalam belajar, tetapi sangat antusias ketika mengoperasikan gawainya untuk bermain game. Melihat situasi ini, apakah kita telah berhasil memberikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Atau cara belajar yang diinginkan sudahkah sesuai dengan harapan peserta didik? Sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Melalui beberapa kegiatan saya ketika menjadi pengajar praktik Angkatan 9 Kota Bandar Lampung dan proses belajar melalui pelatihan mandiri di PMM, saya menyadari bahwa selama ini pembelajaran yang saya lakukan hanya berdasarkan kesiapan saya dalam mengajar. Tentu belum memperhatikan kebutuhan dan minat belajar peserta didik yang berbeda-beda, serta belum memperhatikan profil belajar murid. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi lebih baik dan memperbaiki pembelajaran di kelas lebih bermakna. Saya kemudian melakukan asesmen awal dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan pilihan melalui Google Formulir untuk mengetahui gaya belajar yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Saya juga melakukan diskusi dengan guru bimbingan konseling terkait data minat belajar peserta didik sebagai acuan perencanaan pembelajaran. Setelah mendapatkan hasil kebutuhan belajar peserta didik dan disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini, saya mendesain pembelajaran diferensiasi melalui media pembelajaran interaktif yang berbasis game. Saya beri nama Formasi Padi, transformasi translasi pembelajaran berdiferensiasi. Media interaktif Formasi Padi ini didesain dengan bentuk pembelajaran berbasis game yang dapat diinstal di gawai peserta didik dan dapat diakses secara offline, kapanpun, dimanapun, tanpa memerlukan adanya sinyal. Media Formasi Padi ini mampu memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik karena di dalamnya telah didesain pembelajaran dengan materi yang beragam disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Siswa dengan gaya belajar visual dapat memilih dan mengklik tombol gaya belajar visual pada aplikasi, sehingga mendapat pembelajaran yang merujuk pada teks, gambar, animasi, dan video sesuai dengan gaya belajarnya. Sedangkan untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori juga dapat memanfaatkan media ini. Media Formasi Padi ini didesain dengan cara memilih gaya belajar auditori dan mengklik tombol yang disediakan ketika ingin mendengarkan audio materi yang tersedia. Agar lebih fokus, peserta didik dengan gaya belajar auditori ini dapat menggunakan alat bantu seperti headset atau alat bantu dengar lainnya. Untuk gaya belajar kinestetik juga disediakan dalam media Formasi Padi ini. Seperti halnya gaya belajar lain, peserta didik dapat menginstal aplikasi ini
dan membuka panduan materi-materi yang akan peserta didik lakukan di kelas, yaitu kartu petualangan dasar laut. Peserta didik dapat membaca cerita, kisah tentang seekor ikan badut yang sedang mencari teman baru pada bagian materi pengertian translasi di aplikasi ini. Ikan badut ini harus berpindah dari satu karang ke karang lain dengan cara meluncur atau kita sebut dengan translasi. Setiap kelompok diberikan kartu translasi sebagai petunjuk arah. Satu orang yang bertugas sebagai notulen harus menuliskan arah dari pergerakan temannya, mengikuti instruksi pergerakan atau translasi sesuai isi kartu untuk menemukan teman baru. Misalnya, geser 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah, yang kemudian dicatat pada tabel yang tersedia pada media formasi padi. Hal itu dilakukan bergantian hingga seluruh anggota kelompok mendapat giliran. Di akhir sesi, setiap kelompok mendiskusikan hasil rangkuman yang dicatat untuk dipresentasikan nantinya. Untuk peserta didik dengan gaya belajar auditori dan visual, dapat memilih cara penyampaian hasil belajarnya berupa presentasi, laporan tertulis, atau bahkan peserta didik dapat membuat portofolio yang berisi berbagai macam tugas terkait translasi, seperti membuat peta translasi, membuat animasi sederhana, atau membuat karya seni yang memanfaatkan konsep translasi. Di dalam media formasi padi ini juga terdapat evaluasi yang saya desain dalam petualangan berbentuk game edukasi. Soal cerita yang diberikan adalah cerita mengenai legenda Ratu Melinting dan Ratu Darah Putih yang sangat terkenal di Provinsi Lampung. Siswa akan berperan sebagai Pangeran Banten yang sedang mencari putri sinar alam dengan menyelesaikan misi-misi yang sesuai pokok materi bahasan translasi. Media formasi padi ini telah lama dirancang, dibuat, dan disebarluaskan pemanfaatannya, termasuk cara desain media pembelajaran interaktifnya. Salah satunya adalah dengan membuat tutorial di YouTube channel saya. Hingga saat ini, tertanggal 21 September 2024, telah ditonton oleh 25.000 viewer dengan 117 komentar positif yang menjadi inspirasi banyak orang dalam mendesain media pembelajaran interaktif. Terima kasih kepada Bapak Novia karena telah memberi pengalaman belajar yang menyenangkan seperti tadi. Belajar translasi menjadi lebih mudah dimengerti karena menggunakan aplikasi yang sama seperti game. Pak Novia adalah rekan kerja saya di SMP Negeri 4 Baluran Lampung. Beliau mengampu mata pelajaran matematika. Beliau adalah guru yang sangat menginspirasi karena beliau mengajarkan saya dalam mendesain pembelajaran yang inovatif dan beliau telah menciptakan aplikasi yang bernama Formasi Padi, di mana aplikasi itu digunakan untuk siswa belajar di kelas dan di mana aplikasi itu berbentuk game yang tentunya ini sangat menarik bagi peserta didik. Saya adalah rekan kerja dari Pak Novia. Rekan saya ini masih muda, energik, dan selalu menemukan hal-hal baru untuk kami semua. Dan banyak menularkan ilmu, terutama tentang teknologi, bagaimana kemudahan teknologi untuk mengajarkan atau mentransfer ilmu-ilmu yang ada kepada murid-murid. Ya benar, Pak Novia adalah guru dari anak saya. Memang sepengetahuan saya, Pak Novia sering memberikan inovasi berupa teknologi di dalam pembelajarannya menurut pengakuan anak saya. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu siklus proses mengenali peserta didik dan merespon kebutuhan belajarnya. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik akan memperoleh pengalaman belajar yang bermakna, pembelajaran yang aktif dengan cara belajar yang menyenangkan. Salam bahagia, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.